YouTuber Denny Sumargo kembali mendatangi Polda Metro Jaya kemarin siang. Densu datang sebagai pelapor atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh seteru hukumnya DJ Ferny Hassan. Gara-gara ditantang tes DNA ulang oleh Ferny, Densu merasa nama baiknya dicemarkan karena publik bisa beranggapan dirinya melakukan kecurangan pada tes DNA pertama. Didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Anwar, Densu menjawab pertanyaan dari tim penyidik. Lantas adakah pertanyaan yang sulit Densu jawab terkait kronologi kasusnya dengan Ferny? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini. Kronologi kejadian dari awal sampai yang dulu-dulu. Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Karena sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian, Densu menyerahkan sepenuhnya pada tim penyidik termasuk masalah tes DNA ulang. Meski Ferny sudah menawarkan tes DNA ulang di Singapura, Densu tidak serta-merta menerima tantangan itu karena kasusnya sudah masuk ke ranah hukum. Itu sebabnya Densu hanya mau tes DNA bila pihak kepolisian atau pengadilan turut mengawal tes DNA kedua itu. Jika hasilnya kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Ferny, Densu menginginkan Ferny diganjar hukuman setimpal. Dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Sudah masuk ke ranah hukum, Densu menyesali sikap Ferny yang terkesan ingin meralat postingannya di media sosial. Ferny merasa tantangan tes DNA itu bukan spesifik ditujukan kepada Densu karena ia tidak menyebutkan nama. Namun Densu langsung menjawab postingan itu dengan laporan polisi. Di sisi lain, Densu tidak mau kasus serius ini dianggap gimik oleh publik bila tidak ada kepastian hukum terkait perseteruannya dengan Ferny. Restorasi. Itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah, kalau udah ada justice restorasi, restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana. Tentang keyakinan Ferny bahwa anaknya adalah darah daging Densu karena ia tak pernah berhubungan dengan laki-laki lain pada tahun 2012, Densu mempersilakan warganet dan awak media untuk bertanya kepada Ferny. Jika keyakinan seorang ibu tidak pernah salah, mengapa hasil tes DNA pertama menunjukkan hasil negatif? Saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur. Karena yang lebih tahu kan masih seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu. Maksudnya capek juga ya berantem kayak gini kan, kayak jotos-jotosan gitu. Kenapa kita nggak saling hubungin kan bisa. Ya kan kita ngomong baik-baik. Oh iya masih ada nih janji dia satu lagi. Ayo lakuin, kan bisa kayak gitu. Yang berkoar-koar, yang heboh banget, yang menggiring opini semuanya kan dia, bukan saya. Pada waktu itu ya. Terkait upaya restoratif justice yang kabarnya diajukan pihak Ferny, Densu akan menerimanya dengan tangan terbuka. Ia akan mempertimbangkan poin-poin perdamaian yang diajukan Ferny. Hanya saja, jika wacana restoratif justice terus tarik ulur hingga laporannya ke Polda Metro Jaya sudah P21, Densu akan menutup pintu damai. Jadi gini,
Tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Memenjarakan Verni bukan tujuan utama Densu. Ia hanya ingin memberikan efek jera kepada Verni yang selama 11 tahun terus mengusik hidupnya. Jika dulu Densu diam saja dan tidak mengambil langkah hukum, itu lantaran dirinya masih single. Setelah menikah dengan Olivia Alan, Densu merasa tidak adil jika Olive harus menanggung dampak buruk akibat masa lalunya dengan Verni. Densu tidak terima ulah Verni yang kembali menantangnya tes DNA setelah 4 tahun bungkam membuat Olive mengalami depresi dan insomnia sehingga mengalami keguguran pada akhir Agustus lalu. Lantas bagaimana kondisi Olive 10 hari pasca menjalani kuret atau pembersihan rahim pasca keguguran? Ya bonding baik-baik saja, istri juga terlihat sangat support banget. Cuma yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak usah semua. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab.